Shalom. Majelis Gereja Kristen Jawa Wates mengucapkan selamat malam bagi seluruh jemaat GKJ Wates. Berkaitan dengan kebaktian Jumat Agung yang kita lakukan pada kesempatan saat ini, ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai berikut. 1. Dalam kebaktian Jumat Agung ini akan dilayankan pejamuan kudus. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Gereja menyediakan anggur dan roti sebagai lambang darah dan tubuh Tuhan Yesus bagi semua warga. Bagi keluarga yang memiliki anak yang belum sidi atau warga anak, mohon berkenan orang tua menyediakan anggur untuk anak, bisa berupa sirup anggur, air putih, atau air teh. Bagi setiap warga dewasa, dalam prosesi pemberian anggur dan roti bisa mengambil sendiri-sendiri. Bagi keluarga yang memiliki anak yang belum sidi atau tercatat sebagai warga anak, dalam prosesi pemberian roti dan anggur, yang memberikan adalah orang tua atau orang yang dituakan. Persembahan 2 kantong, persembahan rutin dan pejamuan kudus. Saat teduh bagi kita. Saat teduh cukup. Jemaat, kami mohon berdiri. Marilah kita mulai ibadah Jumat Agung malam hari ini. Karena salibnya, saat ini kita bersama membangun peribadatan peringatan wafatnya Tuhan Yesus dalam ibadah Jumat Agung. Tidak ada lagi orang kaya atau orang miskin, orang putih atau orang hitam, orang Kristen lama atau orang Kristen baru. Kita ada karena kasih-Nya pada kita. Memandang salibnya, maka hancurlah sombong dan congkak kita. Marilah kita menyanyikan pujian pembukaan dari Kidung Jemaat 169 bait 1, memandang salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang berdiri untuk dunia. Ibadah Jumat Agung ini berlangsung di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Pandanglah salibnya,
supaya kita memandang dengan benar segala sesuatu yang ada dalam hidup ini. Memandang seperti Tuhan Yesus memandang kita dari atas salibnya. Memandang salib Rajaku. Tak boleh aku bermegang selain di dalam salib-Mu, ku buang nikmat dunia demi darah-Mu yang kudus. Di hadapan Tuhan Allah yang penuh kasih, marilah bersama mengakui setiap dosa-dosa kita kepadanya. Kita akan berdoa secara pribadi, mengakui setiap dosa kesalahan kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Tuhan Yesus, sungguh kami mengakui kehidupan kami masih jauh dari kehendak-Mu. Kami belum bisa mengasihi-Mu, mengasihi sesama kami, bahkan mungkin kami belum bisa mengasihi diri kami sendiri. Itulah dosa kami. Kami mohon belas kasih-Mu. Kami mohon pengampunan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Dihapuskan dosaku hanya oleh darah Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Yesus. Oh, darah Tuhanku, sumber pembasuhku, sucilah hidupku hanya oleh darah Yesus. Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Bagi setiap orang yang dengan rendah hati dan tulus mengakui dosanya, Tuhan memberikan berita anugerah yang terambil dari bacaan 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Karena kasih-Nya padaku, Yesus datang ke dunia. Kidung Jemaat 178 baitnya yang pertama. Ia telah
Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan bersama-sama berdoa. Mari kita berdoa. Karena kasih-Mu, ya Allah, Engkau telah turun ke dunia. Engkau telah menyatakan kasih-Mu melalui pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib. Kami bersyukur atas kasih yang telah Engkau nyatakan untuk kami manusia berdosa. Biarlah melalui pengorbanan-Mu di kayu salib, kami sebagai pribadi-pribadi yang telah mengikut Engkau bisa hidup di dalam kasih-Mu dan menghidupi kasih-Mu, sehingga kasih-Mu tidak hanya untuk kami, tetapi bisa kami sampaikan kepada sesama kami, bahkan untuk seluruh ciptaan-Mu. Tuhan, dalam kami mengenang wafat-Mu di kayu salib, kami boleh bersyukur atas anugerah keselamatan yang telah kami terima. Ajarilah dan mampukanlah kami untuk bisa mensyukuri setiap berkat yang telah Engkau berikan dalam kehidupan kami. Secara khusus di tengah kami menghadapi situasi-situasi sulit karena adanya tantangan-tantangan kehidupan yang menjadi bagian kehidupan kami akibat pandemi COVID-19. Biarlah Tuhan yang menolong kami, memampukan kami untuk mensyukuri apa yang telah Engkau berikan dalam hidup kami. Sesungguhnya ya Tuhan, dengan kami bersyukur kepada-Mu, kami akan mendapatkan ketentraman. Kami dimampukan menghadapi setiap tantangan yang menjadi bagian kehidupan kami. Syukur kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami dalam kondisi dan keadaan apapun. Kami hendak memohon dan berserah untuk kehidupan bangsa dan negara kami, untuk kehidupan gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, untuk kehidupan keluarga kami. Kami mohon pertolongan dan berkat-Mu. Kami mohon berkat-Mu pula secara khusus bagi para hamba-Mu yang saat ini sedang merasakan kelemahan fisik karena sakit. Mohon kekuatan, mohon pertolongan, mohon tuntunan-Mu untuk mereka dimampukan menghadapi sakit penyakitnya, sehingga senantiasa berpengharapan kepada Tuhan. Pakailah setiap obat-obatan, perawatan yang dilakukan oleh rumah sakit maupun keluarga menjadi sarana untuk pemulihan, bahkan kesembuhan saudara-saudara kami. Kami hendak menyerahkan setiap pergumulan kami kepada Tuhan. Kami yakin Tuhan mendengar, dan biarlah kehendak-Mu yang terjadi. Inilah doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saatnya kita mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Persembahan kita saat ini didasari dari kitab 1 Petrus 2 ayat 5 yang demikian.
Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imanat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sambil kita memberikan persembahan, marilah kita menyanyikan Kidung Jemaat 365B, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku dan kuduskan bagimu, pun waktuku pakailah memujimu selamanya, memujimu selamanya. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur untuk kasih-Mu yang dalam ibadah ini kami rasakan. Sebagai wujud ungkapan syukur, kami menghaturkan persembahan. Terimalah persembahan kami ini ya Tuhan. Dan sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mohon berkat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Jemaat, kami persilahkan duduk kembali. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dalam peribadatan Jumat Agung ini dengan memperhatikan firman Tuhan menurut bacaan dari Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Injil Yohanes pasal 19 ayat 28 sampai 38. Yang demikian bunyinya. Sesudah itu, karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah Ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci. Aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam. Maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan dalam anggur asam pada sebatang hisop, lalu mengunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah Ia, sudah selesai. Lalu Ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Karena hari itu hari persiapan, dan supaya pada hari Sabat mayat-mayat itu tidak tinggal tergantung pada kayu salib, sebab Sabat itu adalah hari yang besar, maka datanglah orang-orang Yahudi kepada Pilatus dan meminta kepadanya supaya kaki orang-orang itu dipatahkan dan mayat-mayatnya diturunkan. Maka datanglah prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama
dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya. Tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberi kesaksian ini, dan kesaksiannya benar. Dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci. Tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Sesudah itu Yusuf dari Arimatea, ia murid Yesus, tetapi sembunyi-sembunyi karena takut kepada orang-orang Yahudi, meminta kepada Pilatus supaya ia diperbolehkan menurunkan mayat Yesus. Dan Pilatus meluluskan permintaannya itu, lalu datanglah ia dan menurunkan mayat itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ada sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa, obong-obong blarak. Ungkapan ini menurut saya menarik. Obong itu artinya bakar, sedangkan blarak itu memiliki arti daun kelapa yang sudah kering. Arti ungkapan tersebut adalah bahwa orang seringkali bersemangat dalam memulai sesuatu atau mendirikan sesuatu, tetapi semangat itu tidak bertahan lama. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nampaknya memang ungkapan yang demikian sering kali atau kadangkala juga pernah kita alami. Kadangkala kita bersemangat dan begitu mudah dalam memulai sebuah usaha atau menjalin relasi dengan orang lain, atau membentuk suatu komunitas, misalnya di gereja. Namun seiring berjalannya waktu, semangat awal itu menjadi pudar, sehingga usaha menjadi loyo. Komunitas berjalan dengan tersendat-sendat, bahkan bisa jadi tidak beraktivitas lagi. Jadi semangatnya itu hanya di awal, dalam perjalanannya ketika menghadapi tantangan-tantangan, menjadikan dia tidak bersemangat lagi, atau dengan kata lain, loyo. Ada banyak penyebab mengapa hal itu bisa terjadi. Bisa jadi karena apa yang dihadapi tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Dari awal merancang demikian, tetapi kenyataannya berbeda. Misalnya, pada mulanya berpikir bahwa dari bisnis yang kita ciptakan, kita akan mudah mendapatkan pelanggan
dan mendapatkan keuntungan yang besar. Tetapi kenyataan hal itu tidak bisa tercapai. Ketika tidak bisa tercapai, maka mungkin kita akan patah semangat. Atau kita berpikir bahwa bergaul dengan teman baru itu mudah dan menyenangkan. Tetapi kenyataannya tidak demikian. Juga dalam mengelola komunitas atau organisasi, ternyata ada saja orang yang menjadi troublemaker, atau tidak konsisten, atau tidak disiplin, dan lain sebagainya. Dan semuanya itu kadangkala melemahkan semangat kita. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, memelihara memang tidak semudah menciptakan dan mendirikan. Saya ulangi, memelihara itu tidak semudah menciptakan dan mendirikan, termasuk dalam kita membangun hidup rumah tangga. Memulai berumah tangga mungkin dengan suasana sukacita penuh dengan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi dalam kenyataannya pernikahan mungkin tidak hanya dialami dan dijalani 1-2 hari, tetapi bertahan sampai waktu yang kita tidak tahu. Mungkin kita akan senang kalau ketika kita merasakan berkecukupan, tidak kekurangan, hidup dalam keadaan sehat. Tetapi bagaimana kalau ketika kita mengalami, ternyata dalam hidup berumah tangga, berkeluarga juga mengalami kadangkala juga ada ketidaknyamanan, kondisi pasangan mungkin sakit, keadaan ekonomi yang mungkin saat ini mengalami tidak stabil. Nah, semangat itu diperlukan dan harus terus diperbaharui. Semangat itu yang membuat kita bertahan untuk terus melanjutkan misi kita, mencapai visi atau mimpi atau cita-cita yang sudah kita buat. Dan kesetiaan pada visi yang kita punya sambil terus mengupayakan pencapaiannya sangatlah diperlukan. Artinya harapan-harapan yang muncul di awal itu harus terus dihidupi. Semangat itu harus terus dihidupi sehingga kita tidak pernah loyo. Nah, untuk segala sesuatu dibutuhkan perjuangan. Tidak ada orang yang tidak berjuang dalam hidup ini. Kita bisa memperhatikan Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sejak manusia dilahirkan di dunia, bahkan sampai ia kembali kepada Bapa di surga, ia terus berjuang. Sebagai bayi, ia berjuang menyesuaikan diri dengan lingkungan. Ketika sudah tumbuh menjadi lebih besar, ia pun berjuang untuk bisa berjalan dan seterusnya. Dan tidak ada hidup yang tanpa perjuangan. Bahkan tidak hanya itu saja, sering juga kita dituntut untuk berani berkorban demi sesuatu yang baik yang hendak kita raih. Nah, berjuang itu menjadi bagian kita ketika kita mau terus meraih visi, cita-cita, mimpi yang kita buat di awal. Baik dalam kita membangun bisnis, baik dalam kita membangun rumah tangga, baik dalam kita membangun relasi, ataupun membuat 1, 2, 3 dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dalam peringatan Jumat Agung ini kita melihat perjuangan dan pengorbanan Tuhan Yesus sehingga ia bisa menyelesaikan tugasnya dengan baik. Penderitaan dan apa yang ia lakukan di kayu salib perlu kita lihat dengan seksama dan kita renungkan sebagai penyemangat bagi kita sehingga kita bisa setia
sampai akhir. Kita yakin bahwa melalui penghayatan kembali tersebut, kita tidak hanya mendapatkan inspirasi untuk bangkit dan bersemangat kembali, tetapi juga menjadikan kita semakin percaya kepada kasih dan kuasa-Nya. Dengan memandang Ia yang tertikam, kita sedang melakukan anamnesis. Anamnesis adalah mengingat dan mengenang. Kita mengingat dan mengenang derita, pengorbanan dan kerelaannya di kayu salib. Mengingat dan mengenang seperti ini seharusnya tidak hanya kita lakukan ketika kita memperingati kematian Tuhan Yesus, tetapi juga setiap saat ketika kita membutuhkan semangat untuk berjuang dalam hidup ini demi visi hidup yang kita miliki. Nah, saudara-saudara, penting bagi kita di tengah kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang mungkin tidak bisa kita lewati begitu saja, pandanglah salib Yesus. Ketika Ia mampu, pasti Ia akan memampukan kita. Syaratnya apa? Syaratnya adalah percaya. Nah, dikisahkan ada seorang pelatih paduan suara. Dia pernah merasakan putus asa karena anggota paduan suara yang suaranya payah belum terbentuk. Nah, kadangkala ia ingin berhenti melatih kelompoknya dan memilih orang-orang yang suaranya sudah jadi. Tetapi ketika suatu saat ia melihat salib Kristus, ia sadar bahwa ia harus berjuang untuk melatih bernyanyi. Wah, ini bagianku, ini tantanganku. Ketika Yesus saja sanggup, mengapa saya tidak sanggup? Nah, ia bahkan harus berkorban untuk menyemangati dirinya dengan mengeluarkan dana agar orang-orang yang ia latih dapat tetap semangat. Saling menyemangati satu dengan yang lain, memberikan apresiasi satu dengan yang lain, tidak menjatuhkan satu dengan yang lain. Dan ketika itu dihidupi dan terus dihidupi, oh lama-lama suara yang tidak bagus kemudian semakin lama semakin baik dan semakin bagus. Hari ini terjadi karena apa? Karena sang pelatih paduan suara mengajak untuk anggota-anggotanya terus belajar dan belajar, saling menyemangati satu dengan yang lain. Bahkan ia sering mengajak kelompok paduan suaranya untuk pergi ke gereja lain atau kelompok paduan suara yang lain agar kelompoknya bisa belajar bagaimana menjadi paduan suara yang baik. Dan perjuangan akan pengorbanan sang pelatih tidak sia-sia. Dengan tuntunan dan hikmah dari Tuhan, ia bisa menghantar kelompoknya menjadi paduan suara yang fasih, menyanyikan lagu-lagu gerejawi yang menjadi berkat bagi banyak orang yang mendengarnya. Jadi belajar itu adalah bagian kita semua. Dan kita semua harus terus belajar, baik dari apa yang mendatangkan kebaikan bagi kita, yang membangun dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bagaimana dengan kita? Saya yakin apa yang dirasakan oleh si pelatih paduan suara ini juga pernah kita hadapi. Seakan ketika tantangan-tantangan kehidupan menghampiri kita, kita merasa sulit untuk melangkah. Ini mau dimulai dari mana? Aku bingung. Bahkan mungkin putus asa, hilang harapan.
Sulit untuk membayangkan saat-saat yang baik yang akan terjadi di depan. Oleh karenanya, melalui firman Tuhan ini, saya mengingatkan untuk kita sekalian, di tengah kita menghadapi masalah-masalah kehidupan, di tengah kita menghadapi tantangan-tantangan kehidupan yang menjadi bagian kita, secara khusus pandemi COVID-19 yang kita juga tidak tahu kapan berakhirnya, akan lebih baik bagi kita untuk terus memandang salib Yesus. Dengan kita mengingat dan mengenangnya, maka sesungguhnya ada kekuatan baru, ada semangat baru. Seperti pujian, karena salibmu. Dia mampu dan kita mohon untuk dimampukan. Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup memekukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Mari kita mengambil saat teduh. Mari kita berdoa. Ajari kami ya Tuhan, untuk terus memandang Engkau yang tersalib. Kala ketika kami menghadapi beban yang kami anggap berat, yang seakan sudah tidak ada jalan keluar, kami diingatkan dengan memandang Engkau yang tersalib. Sesungguhnya kami diingatkan akan kasih-Mu yang besar atas hidup kami. Biarlah dengan mengingat kasih-Mu, kami memiliki semangat baru. Kami dikuatkan, kami diteguhkan di dalam pengharapan kami. Sebentar lagi kami hendak mengingat
Engkau yang tersalib. Kami mohon berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, saat ini dalam kebaktian ini kita akan menerima sakramen perjamuan sebagai sarana untuk memelihara iman. Pelayanan sakramen perjamuan didasarkan pada perjamuan malam menjelang Tuhan Yesus disalib. Dalam perjamuan itu, Tuhan Yesus mengambil roti, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada para murid, katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Sebagai sarana untuk memelihara iman, sakramen perjamuan mengandung maksud yang pertama. Roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus menunjuk dan mengingatkan bahwa penyaliban dan kematian Tuhan Yesus adalah dasar penyelamatan bagi manusia. Yang kedua, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan bahwa orang-orang percaya merupakan keluarga Allah. Yang ketiga, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan keperjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Yang keempat, sakramen perjamuan menunjuk dan mengingatkan pemberitaan tentang kematian Tuhan Yesus sampai Ia datang. Sebelum kita menerima sakramen perjamuan ini, marilah kita sekali lagi menguji diri dengan bertanya kepada diri kita masing-masing sebagai berikut. Yang pertama, apakah kita sungguh-sungguh menyadari dan mengakui bahwa kita berada dalam kondisi tidak selamat karena dosa, dan dengan kekuatan serta usaha sendiri tidak mampu melepaskan diri dari kondisi tersebut, sehingga membutuhkan juru selamat yang berkuasa melepaskannya. Yang kedua, apakah kita sungguh-sungguh bertobat dan menyerahkan diri dengan penuh keyakinan kepada Allah yang menyelamatkan manusia melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Yang ketiga, apakah kita sungguh-sungguh bertekad menyerahkan diri untuk hidup sesuai dengan firman-Nya. Dan yang keempat, apakah kita sungguh-sungguh bertekad senantiasa menjalani hidup penuh syukur atas anugerah penyelamatan Allah. Selaku hamba Tuhan, saya menegaskan bahwa sakramen perjamuan disediakan bagi orang yang menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus dengan menyesali dosanya, serta memohon pertolongan Tuhan supaya dapat melaksanakan semua perintah Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita menerima sakramen perjamuan. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memakai sakramen perjamuan ini menjadi sarana untuk memelihara iman kami, sehingga kami senantiasa yakin akan keselamatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami dalam Yesus Kristus, serta senantiasa memiliki pengharapan akan perjamuan yang sempurna di surga sebagai kesempurnaan keselamatan. Amin. Mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita memasuki sakramen perjamuan. Hai berdandanlah jiwaku. Hai berdandanlah jiwaku, tampil dari bab dosamu, masuk di terang ceria bersama
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, roti dan anggur ini adalah lambang tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus yang dikorbankan untuk mendatangkan keselamatan. Sebelum kita menerima roti dan anggur dalam sakramen perjamuan ini, marilah kita hening sejenak untuk mengingat Tuhan Yesus dalam kemuliaannya di surga dan memastikan bahwa kehidupan iman kita senantiasa dipelihara dan disegarkannya seperti roti dan anggur yang dapat menyegarkan tubuh kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang dipecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Nanti terimalah dan kita akan memakannya bersama dengan mengingat dan percaya bahwa tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Marilah roti yang sudah kita terima kita angkat. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Mari kita memakannya dengan penuh ungkapan syukur kita. Sebelum kita menerima pelayanan anggur, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita pujikan tercurah darah Tuhanku di Bukit Golgota. Anggur dalam cawan ini adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Nanti terimalah dan kita akan meminumnya bersama sambil mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa.
dipersilahkan untuk membukanya dulu. Anggur yang sudah disediakan oleh gereja. Mari kita angkat anggur yang adalah lambang darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita meminumnya dengan mengingat dan percaya bahwa darah Tuhan Yesus Kristus telah ditumpahkan sebagai tebusan yang sempurna untuk membebaskan kita dari dosa. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersyukur dan memuliakan Tuhan yang telah memperkenankan kita menerima sakramen perjamuan sekarang ini, serta masing-masing mengucap dalam hati demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikan-Nya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu Ia menuntut, dan tidak untuk selama-lamanya Ia menendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setia-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran-pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Oleh karena itu, aku senantiasa akan memberitakan kemuliaan Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama mengaturkan syukur kita melalui pengumpulan persembahan dengan diiringi pujian dari Kidung Jemaat 64 untuk bagian yang referen saja. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau
Marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Kau nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus yang menghidupi salib-Nya dalam kasih dan kerelaan berkorban. Mampukanlah kami ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus, beserta dengan saudara sekalian, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
Majelis Kekasih Ratus mengucapkan selamat memperingati Jumat Agung Tuhan Yesus memberi